Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabat yang hebat, para tabi'in dan tabi'innya, serta pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Muhammad Insar. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Jamaah salat Isya, dan insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu amalan yang memang dikerjakan ataupun memang hanya bisa kita lakukan khususnya di bulan Ramadan karena tarawih istimewa. Maka sesuai dengan tema yang disampaikan, yaitu adik-adikku boleh menulis tema itu adalah amalan-amalan di bulan Ramadan yang memang sudah ditentukan juga oleh DKI Masjid. Hadirin jamaah sholat Isya dan insyaallah sholat tarawih berjamaah. Amalan-amalan di bulan Ramadan sebetulnya apapun kebaikan yang kita lakukan, baik itu di luar Ramadan, wabil khususnya di dalam bulan Ramadan, yang tentunya segala amal kebaikan yang kita lakukan itu berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Ramadan ini ketika kita melakukan amalan sunnah saja, itu amalan sunnah itu dilipat gandakan pahalanya menjadi amalan wajib. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan amalan wajib yang kita lakukan? Nah, inilah istimewanya bulan Ramadan. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan yaitu puasa itu sendiri. Karena Ramadan itu masuk satu Ramadan kita kan diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan timbal balik daripada apa yang kita lakukan. Jadi seseorang ingin melakukan satu hal, tentu satu hal yang dia lakukan itu dia ingin balasan dari apa yang dia lakukan. Kita kerja tentu kita menginginkan dapat maisha ataupun keuntungan ataupun gaji daripada pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah begitu juga dengan berpuasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi amalan yang pertama di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Apa keuntungan orang berpuasa? Ketika kita berpuasa, dengan puasa itu kita lakukan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluhkan rasa lapar dan haus, wahtisaban dan berikhtisab. Jadi selama berpuasa itu kita bermuhasabah diri, merenungkan diri akan kesalahan yang pernah kita lakukan.
wahtisaban, ketika kita mampu menahan dari lapar dan haus dan berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua adalah tarawih itu sendiri. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ketika kita mampu sholat tarawih, jadi tarawih itu adik-adik khususnya bukan hanya datang ke masjid ketemu sama teman lalu bercanda-canda, bukan. Tapi tarawih itu didasari dengan keimanan. Betul-betul kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah balaskan dengan surganya. Maka tarawih ini menjadi amalan yang paling penting di bulan Ramadan. Ada lagi nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apalagi setelah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di bulan Ramadan inilah bulan yang penuh dengan berkah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi di bulan Ramadan inilah momentumnya untuk kita memperbanyak baca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Jadi ulama-ulama kita pun, bahkan Nabi Muhammad SAW pun, ketika bulan Ramadan waktunya lebih banyak dihabiskan untuk membaca dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Adapun kalau ada rasa malas dari dalam diri kita, malas baca Quran. Nah, ini pertanda bahwa hati kita tuh belum bersih. Lau tahurat qulubuna syabi'at min kalamillah. Jadi Pak, Ibu, kalau hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah bosan dan capek untuk baca Al-Quran. Ketika kita capek, kita bosan baca Al-Quran, berarti hati kita tuh masih kotor. Bagaimana untuk menghilangkan kekotoran hati itu? Caranya terus paksakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Lagi malas banget, istighfar. Astagfirullah. Mungkin ada dosa yang melekat dari diri kita sehingga ada pembatas untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka beristighfarlah, lalu lanjutkan dengan berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Adapun amalan-amalan di bulan Ramadan yaitu bersedekah. Nah, ini alhamdulillah di bulan Ramadan khususnya di Indonesia ini, kita nggak punya makanan, baik itu untuk sahur ataupun untuk berbuka. Insya Allah Pak, masjid-masjid itu Masya Allah, khususnya di Indonesia itu berkah sekali. Kalau sebelum Ramadan mungkin nggak seperti itu, tapi di bulan Ramadan kadang-kadang orang itu cari kepada siapa yang bisa diberikan untuk berbuka puasa, dihidangkan Pak. Nah, inilah keutamaan di bulan Ramadan itu, memotivasi seseorang untuk saling berbagi dan terus berbagi. Maka daripada itu, momentum di bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak amalan-amalan kita, baik itu berpuasa terus memperbaiki ibadah puasa kita, baik itu bertarawih, baik itu nanti kita memanfaatkan 10 terakhir di bulan Ramadan itu, baik itu kita memperbanyak diri dengan berinteraksi dan membaca Al-Quran. Yang terpenting juga jangan lupa kita saling berbagi, berbuka puasa bersama, memberikan buka puasa kepada memang orang-orang yang membutuhkan. Sebagai penutup, alhamdulillah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini kadang cuacanya itu memang beberapa hari panas, tapi kan sebelumnya hujan. Kita puasa di sini enak. Cuacanya bagus. Terus untuk sahur kadang memang banyak yang berbagi sahur. Untuk buka berpuasa di luar sana Masya Allah banyak yang berbagi untuk berbuka puasa. Intinya apa? Kita tidak perlu memikirkan itu. Tapi coba saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jangankan untuk memikirkan bagaimana sahurnya, memikirkan bagaimana buka puasanya, untuk memikirkan bagaimana apakah hidup atau tidaknya di esok harinya. Maka di sisa-sisa Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba,
kita memperbaiki ibadah dan doakan terus saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mungkin kita tidak bisa membantu mereka dengan harta kita untuk datang ke sana bahkan, tapi kita doakan dari kejauhan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum.